hukum lebih buruk dari binatang. Dia statusnya manusia, tapi dia hidup di bawah status hewan. Dia status manusia. Kan ada seorang wali itu, bini sore makan fan. Apa nama? Sirih. Kasih uang, tidak terima karena jual sirih. Ini kisahnya dari Pakistan. Kan nggak terima uang, Syekh doa saya. Maka wali itu doa, ya Allah jadikanlah dia manusia. Besok beli lagi, kasih uang nggak mau, doa Syekh, ya Allah jadikan manusia. Maka si jual sirih ini kan heran ya, aku minta doa kok doanya jadikan manusia. Ya Syekh, aku minta doa kenapa? Kau doa manusia, aku bukan manusia. Maka diambil lobinya, dikasih pakai kepalanya, terlihat ada yang naik moncong atau tikus, ada yang ular, dia lihat badannya kayak ular. Sifat karakternya itu iri hati, dengki, hubungannya melahirkan. Jadi jahirnya seperti manusia, tapi karakternya seperti. Karena dari masa Rasul itu orang meninggal dikubumikan seperti babi, maka Rasul itu doa jangan nampakkan. Maka si penjual sirih ini ya Syekh doa saya jadi manusia. Jadi kita ini belum tentu manusia nih, jahirnya manusia tapi akal, pikiran, sifat ini kan belum tentu kita. Sifat sama, sifat iri, sifat dengki, sifat serakah kan ada semua sama kita kan. Jadi kita bersih pelan-pelan. Ya. Maka hiduplah dalam hukum Islam. Inna dina indallahi Islam. Maka jadilah manusia. Maka saya bilang tadi ada iman, ada Islam, ada takwa, ada tauhid, ada marifat, ada tapisbat, ada amanah. Itulah kalimat orang-orang yang mulia. Ini lain. Ya boleh. Berkenaan dengan kita berhati-hati atau menjaga diri. Bagaimana kita pahami tentang ayat "Wailu likulli humazatin lumazzah"? Kita berhati-hati kita dalam menjaga diri. Itu aja. Maulana Samin ada beri amalan 2011 saya di Pakistan, di Thailand. Jadi dia beri amalan 3 itu mudah untuk kita amalkan semua. Nggak tinggi-tinggi gede, maksudnya bisa. Yang pertama kita tulis saja 9T. Yang pertama kita jaga taharah. Kalau putus taharah, perbaiki lagi taharah. Terus istiqamah dengan wudu, berwudu jangan putus. Maulana Ilyas dalam ceritanya itu ketika masuk kamar mandi buang hajat, buang kan lepas wudunya itu iblis sudah tunggu di pintu tandas. Karena dia masuk pakai adab ke WC nggak bisa masuk, tapi dia tunggu putus wudu. Maka dia berwudu lagi untuk menjaganya. Ya, jadi pertama kita jaga tahar. Tapi rumusnya enak tuh 9T ya Pak. Yang pertama kita jaga taharah, kapan putus perbaharui, kapan putus perbaharui. Walaupun dalam keadaan darurat di terminal berwudu ayat syarat yang ambil yang rukun-rukunnya aja pun boleh. Sekali-sekali pun boleh. Yang kedua kita jaga takbiratul ula, T kedua. Sibuk apapun kita jaga takbiratul ula itu jangan lepas. Ya. Yang ketiga sudah selesai salat bagaimana sibuk ada urusan anak istri kantor, tasbihat, zikir itu jangan tinggalkan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 3 kali tutup dengan ayat kursi. Nah, tutup dengan ayat kursi. Kalau putar pasti ada tambah-tambahan lain. Itu paling kurang sesibuk apa? T yang ketiga. T yang keempat, walaupun sesibuk apapun tilawat Quran. Surat-surat yang pokok tuh. 5 surat Al-Baqarah yang pertama, habis itu ayat kursi, billahi ma fis samawati laqad ja'akum, Luqman, As-Sajdah, Waqiah, Yasin, Al-Muluk, itu jaga tilawat Quran. Malam Ustaz.
Kapan pokoknya jagalah tuh. Yang dalam 1 kali 24 jam. Ya. Yang keberapa? Kelima sekarang. Nah, tunduk pandang, jaga pandangan. Ya, terlihat dengan melihat. Yang keberapa? Dengan tahajud. Nah, makam mahmudah, diangkatkan makam oleh Allah. Jangan lepas tahajud. Kalau mau diangkat kemuliaan oleh Allah. Ada berapa? Sekarang 7. 7 apa 8? 7 sekarang. 7, 8. Nah, ke 8 kan? 7. 7. Tawaduk, rendah hati. Bukan rendah diri ya. Rendah hati ya. Rendah diri nanti karena kita cacat rendah dirinya. Banyak rendah hati. Tawaduk. Seperti bumi. Diinjak, diinjak, nggak apa-apa. Dia keluarkan yang baik-baik. Ya kan? Dia keluarkan yang baik. Tawaduk tuh dia dihina, dia tetap keluarkan yang. Sekarang yang berapa? 8 tertib. Taat dulu. Taat sama pimpinan Allah wa Rasul wa uli amri. Taatan ada dalam kita. Ain lam mim taatan. Yang ke-9 tertib hidup. Nah itu insya Allah kita jaga. Itu dari ulama dikasih saya 9T. Enak ingatnya. Nah, jaga itu. Mau bisa tulis di depan pintu, anak istri bisa lihat. Bisa kita jaga. Nah itu untuk menjaga. Itu sama-sama kita jaga. Kadang-kadang kan kita malas tidur nak jaga wudhu, makan nak jaga wudhu. Makan makanan yang berasap tidak berwudhu ini makruh. Nah, makanan yang berasap maksudnya yang dimasak. Pisang goreng, pokoknya yang berasap yang telah dimasak kita makan. Lain buah-buahan. Pisang, makanan yang berasap itu kita makan tanpa wudhu makruh. Kalau sudah bisa jaga wudhu itu jaga semua insya Allah. Nah, itulah cara satu sama-sama kita ingatkan. Satu lagi Ustaz ya. Nah. Jadi pertemuan kemarin ada Ustaz Imam, kenapa hari ini kita beriman dan kenapa hari ini kita Islam? Nah, kami pertanyakan masing-masing kepada masing-masing diri kita kan. Cuma itu sudah saya menjakarkan, ada yang menjawab prosesnya. Yang pertama keluarga, lahir dalam keluarga Islam. Yang kedua lingkungan, yang ketiga ilmu, yang keempatnya kemauan diri mau diproses. Kalau salah diperbaiki. Jadi jawabannya kenapa kita Islam hari ini, saya sudah memilih agama saya adalah Islam karena Allah SWT inna dinna indallahi Islam. Karena Islam adalah agama yang Allah. Jadi banyak orang, kenapa kamu Islam? Karena ayahmu? Tidak. Itu satu hidayah. Karena ayah saya Islam, tapi saya Islam karena Islam adalah agama yang Allah ridho. Itu ditanya nanti di akhirat. Karena ilmu. Banyak orang karena ilmu pun ada hidayah. Karena Islam adalah agama yang Engkau ridho ya Allah. Anta maksudi. Bukan karena Islam bagus tak bagus. Sudah Allah ridho. Inna dina indallahi Islam. Itu. Jadi kalau jawaban tadi berarti makna gitu ya. Ya masih tergantung yang lain-lain kan, itu masih ada yang lain, bukan Allah yang kita tok. Seperti orang karena Allah tutuplah aib saya, maka saya tak malu. Itu kan masih ada yang lain. Tapi karena saya mengharapkan kemuliaan dari Allah, Allah tutup. Itu hanya toh Allah. Referensinya Allah. Satu-satunya Allah. Hanya Allah. Gitu. Jadi bukan karena yang lain. Ya. Kita sudah mendengar seperti ini, jadi pernah saya tangkap Allah itu tidak terbatas seperti bangsa yang dikasih pengajaran. Saya pernah tangkap seperti dua orang yang datang kepada orang yang kaya, satu dimintai dengan mengemis, satu ditodong, kita terpaksa begitu. Jadi kenapa Allah perintahkan kepada kita orang yang ikhtiar tanpa berdoa, bahasa itu sama dengan sombong. Lalu berdoa tidak ikhtiar itu sombong. Kenapa dibatasi ini? Karena kita kan bilang setelah belajar juga kali ini
ini asbab sholat saya, Allah mudahkan rezeki saya. Seakan-akan kan Allah bergantung dengan hajat kita nih yang kita panjatkan doa. Sementara Allah memberi itu tidak ada definisi. Mau sholat tanggung enggak kita paham seperti itu kan. Kadang-kadang kan kita bilang, alhamdulillah lah saya jaga sholat beberapa waktu 2 tahun ini, Allah mudahkan rezeki saya. Seakan-akan yang membutuhkan enggak. Padahal Allah lebih dari kita. Jadi macam mana kita apa usahakan macam mana? Jadi kan untuk lebih jelas lagi kita terangkan makna Allah berikan itu bukan karena doa kita, garis bawah, bukan karena, tapi Allah punya sifat itisab. Kamu berdoa aku beri, bukan karena doa saya. Jadi doa kita itu perintah siapa? Perintah Allah. Yang memberi siapa? Allah. Jadi doa pemberian Allah itu bukan karena kita, karena kita diperintah wasta'inu bisabri wa. Jadi maka orang tak mau berdoa sombong. Padahal sedang doa itu ada perintah untuk minta sesuatu kamu berdoa. Berarti siapa yang buat janji? Allah. Allah buat janji bukan karena kita berdoa Allah beri, karena Allah memberi janji dalam doa. Itu dipahaminya gitu, jangan salah dipahami gitu. Ada keinginan kita ini sesuai dengan takdir yang ada. Misalnya kita ingin kaya. Memang takdir kita tuh ada kaya, maka kita jadi kaya. Tapi bukan selesai itu kita selesai ujian. Orang kaya lebih berat lagi ujian, banyak wanita yang menggodanya, banyak serakahnya. Jadi ujian akan datang ada lagi. Ada orang tidak mau kaya, takut ujiannya berat. Takdir tidak kaya ada, takdir kaya ada. Dia pilih saya tidak mau kaya, seperti sahabat kan gitu. Karena ujian kaya ini lebih berat lagi gitu. Jadi makna amal-amal yang ada perintah sesuai dengan sunnah-sunnah itu ada janji Allah. Ya, jadi bukan karena kita berdoa, karena janji Allah. Misalnya di sudut sana uang 10 juta, di sudut sana uang 1 juta. Kamu mau pilih yang mana? Yang 10 juta, kemana pergi? Yang ke situ kan? Untuk dapat rezeki berkah, kemana pergi? Salat berjamaah. Ada janji Allah enggak? Bukan karena sholat berjamaah saya berkah rezeki, karena ada janji Allah dalam sholat berjamaah. Untuk memilih salat berjamaah dan tidak berkah diberi kapasitas kita. Jadi maknanya itu bukan karena saya pergi salat berjamaah, karena ada janji. Hadirkan Allah ilmu ihsan ittisab, ikhlas istiqlal. Jadi Allah janji memberikan berkah rezeki dengan sholat berjamaah. Bukan karena berjamaah kita Allah berikan, tapi karena janji Allah sendiri. Berarti karena Allah sendiri kan? Ya, karena Allah meletakkan janji dalam sholat berjamaah. Bukan karena kita memilihnya, diberi untuk memilihnya. Bisa dipahami sebenarnya. Ya, jadi bukan karena ini menafikan kitanya. Yang wujud itu hanya Allah. Allah wujudkan dalam salat berjamaah, dia buat janji ada berkah rezeki. Siapa yang mau pergi berjamaah, tak pergi diberi kapasitas. Bisa berdiri, bisa tidak Kalau mau berkah rezeki berarti pergi. Ternyata berkah rezeki kita bukan karena kita berjamaah, karena dalam salat berjamaah itu ada janji Abu Zikir. Nah ya. Umpama aku kan, anak kita malas ibadah. Ya. Kita suruh solat selalu kita maki-maki, kita cubi. Ya. Adakah sebenarnya salah tindakan kita? Andai kata kita bersedekah, Ya. meminta langsung sama Tuhan, ya Allah ini sedekah saya ya Allah, dalam hati lebih. Dengan sedekah ini ya Allah, biar suruh dia, biar rajin dia solat. Adakah salah tindakan kita mengetahui? Bagaimana ini? Amalannya sudah bagus, tapi jangan minta perintah Allah. Itu namanya tawassul lah. Tawassul amal. Sebenarnya kalau untuk anak-anak ini Sayyidina Ali sudah ajarkan sejak umur 5 tahun, 10 tahun, 10 tahun tak pernah kita ceritakan. Tapi ini anak kita sudah besar. Sudah terlanjur kita mendidiknya di luar sunnah. Sehingga kita bikin mesin anak mau bikin masjid. Ya kan itu. Kita bikin ngaji, anak mau bikin ngaji. Nah ini ada namanya tawassul amal atau muraqabah aqrabiyah dalam ilmu tasawufnya. Mendatangkan amal dengan amal, baik dengan doa yang ada janji-janji Allah tadi. Karena ada doa kan ada
waktunya, kan? Betul ya, waktu kan, waktu doa yang Allah jadikan tahajud antara dua azan. Dan itu yang kedua, tempatnya Masjidil Haram lain, Mekah lain, kan itu, masjid lain, kan itu. Tempat-tempat yang mustajabah, waktu, tempat. Yang ketiga, caranya, cara berdoa yang Allah buat. Kan tuntunan berdoa, puji, selawat kan caranya tuh. Yang keempat, orangnya gitu. Nah, itu kan jadi Allah buat. Waktu, tempat, orang, cara, kan itu berdoa. Gitu. Kan sudah kita lihat yang orang terkurung di gua, Lewis Karni, kan itu sudah diberi contoh-contohnya semua. Maka untuk anak ini kita mau bagaimana? Nah, berarti waktu bangun tahajud, ada janji Allah di tahajud, minta semua yang minta. Minta apa? Minta anak menjadi soleh. Tambah lagi dia kapasitas bandelnya sudah 90 misalnya kan, tambah lagi. Tambah surat Al-Luqman, kirim hadiahkan surat Al-Luqman. Tambah lagi, tambah sedekah lagi. Jadi ucapan kita bisa bermanfaat. Itu baru adab berdoa, lain lagi. Jadi kita doa sama jangan kita suruh Allah. Jangan ya Allah, ini aku sedekah ya Allah, suruh anakku jadikan. Ya orang aja kita suruh gitu kan. Maka saya bilang tadi itu hadirkan Allah, ilmu, isak, ikhlas. Ya Allah, aku bangun tahajud dengan susah payah menjahatnya. Ya Allah, aku lemah, aku ta'ain. Kan itu kita merendah diri, itu ada berdoa. Jadi kan itu. Aku telah terlanjur mendidik anak, ya Allah, jalannya enggak benar ya Allah. Anak amanahmu ya Allah. Besok tidak sanggup aku mau bertanggungjawab kepada Engkau ya Allah. Masih ada umur aku berikan, anakku masih umur, menyesal. Astagfirullah, istighfar, astagfirullah ya Allah. Dengan mujahadah bangun tahajud, aku mohon kepada Engkau yang hidayah untuk anakku ya Allah. Nangis baca, hadiahkan surat Al-Luqman kalammu yang mulia ya Allah, kirim. Ya gitu, jadi terus bermunajat kepada Allah itu yang kita nyuruh gitu. Jadi ada adab-adab dalam hadiahkan. Insya Allah itu Sayyidina Umar aja yang begitu pun bisa berubah kan itu, apalagi anak darah daging kita sendiri berubah. Banyak cerita-cerita Indonesia anak bisa berubah. Kami ke Pinang Baris itu preman itu berubah, sekarang anak-anaknya udah jadi hafiz di Bali. Itu preman Pinang Baris ketok doa malam nangis. Itu orang paling anak sendiri. Untuk orang Allah beri hidayah, paling enak sendiri kita kan itu. Ayah Nabi Yusuf siapa? Nabi ya? Ketika kabar anaknya direkayasa oleh abang-abangnya, apa yang dibuat oleh Nabi Yakub? Bermunajat kepada Allah, nangis tiap malam sehingga air matanya membutakan matanya. Kenapa nangis? Nabi Yusuf itu jangankan dia menggoda perempuan lihat dia tergoda. Maksiatnya itu peluangnya besar. Peluang maksiat terhadap Nabi Yusuf itu peluangnya besar. Ketakutan ayahnya itu luar biasa, nangis sampai buta. Tapi segitu-gitu merendahnya. Tapi begitulah hebatnya Nabi Yusuf karena ada doanya ayahnya. Ayah dengan anak ini tidak putus dia. Mau baik anak, mau tak baik anak tergantung ayah maknya. Nabi Yusuf Nabi, ayahnya Nabi, tapi nangis untuk keselamatan anaknya itu bagaimana sampai buta. Kita berapa dah keluar air mata untuk anak? Berapa dah untuk anak? Mau bilang anak jadi soleh dan soleh, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Tapi kita Insyaallah ada satu juga cerita kisah kami keluar di Perak Malaysia, masuk ke masjid tersebut. Anaknya saya masuk, Ustaz mana baju kotornya? Itu apa? Kami mau cuci. Oh jangan, saya mau cuci sendiri. Saya bilang gitu kan. Lupa bapaknya datang. Nah, saya ingat kali karena ini sejarah pentingnya. Kamaruzaman namanya, Dokter Kamaruzaman. Bapaknya dokter. Kasih saja Ustaz, nanti saya cerita.
Akhirnya saya kasih, Ustaz, anak saya ini di pondok udah hafal lebih 20 juz. Pulang ke rumah main handphone, gak mau balik pondok lagi dia. Saya marah-marahin, tambah bandel dia. Minta kereta balap-balap begini. Anak pondok. Saya pikir Nizamuddin jumpa ulama. Apa ulama bilang? Asal masuk jamaah, kasih pakaian suruh cuci. Boleh nak kamu tak usah pergi pondok, asal jamaah kok cuci pakaian. Lupa akibat cuci. Doalah jamaah. Lembut hati anak tu minta sendiri ke pondok. Minta sendiri pondok. Jadi kekuatan doa ini luar biasa. Jangan kita nggak mau berdoa. Setiap saat kita berdoa. Insyaallah. Alhamdulillah. Tadi aku katakan bentuknya saja manusia. Ada yang kisah tadinya, jadi saya mau tanya. Kita ini umur kan nggak lama di dunia ini. Jadi macam mana untuk secara cepat amalan apa yang harus kita buat sehingga itu balik jadi manusia. Kalau dalam Al-Quran Allah bilang walal akhiratu khairul laka minal ula. Hari akhir itu lebih baik daripada. Maka akhir itu ada yang 80, ada yang 70, ada 50. Maka berarti siapa yang mempersiapkan di akhirnya, walaupun dia 50 duluan meninggal, yang 80 berarti dia akhirnya bagus. Ada akhirnya 30 tahun, walau akhirat itu karena akhir itu tidak ditentukan dengan umur. Nah, jadi akhir mangkana akhir kalamihi la ilaha illallah. Maka kita sudah ingat mati satu hari berapa kali? 25 kali. Jadi jangan merasa kita bisa hidup di susah. Maka di sini disebut orang yang sukses yang selalu ingat mati dan mempersiapkan tentang kematiannya. Jadi tidak ada ukuran dengan umur, tak boleh. Di ayat itu walal akhiratu khairul laka minal ula, itu akhirnya itu kapan kita enggak tahu kapan kita. Ada orang akhirnya 40, ada yang 80, ada yang 100. Jadi enggak bisa kita tentukan dengan umur, tapi kita tentukan setiap saat kapan saja. Ya. Selalu beramal. Itu namanya murakabah akrabiyah, ganti amal dengan amal, ganti amal dengan amal, ganti amal dengan amal, berpindah satu amal ke amal lain. Di pulang ini kita buat amal silaturahmi dengan istri, muzakarah dengan istri, amal makan lagi, amal tidur lagi, berpindah. Tidur ada adabnya, makan ada adabnya, masuk rumah ada adabnya. Semua berpindah dari satu amal ke amal lain. Maka man haya sunnati maka habani wa man habani. Maka hidupkan sunnah pakai sendal ada. Apa sunnah pakai sendal ada? Ketika pakai sendal meninggal. Tapi hidup dengan sunnah pakai sendal. Walal akhiratu khairu. Masuk tandas. Ada sunnah tandas. Walal akhiratu. Jadi maka terus buat berpindah dari satu amal ke amal lain. Itu orang tasawuf bilang murakabah akrabiyah. Kalau orang tabligh bilang berpindah dari satu amal ke amal lain. Ya, diterangkan lebih jelas. Itu bagus. Boleh ada 1-2 lagi. Jadi kajian tauhid ini memang dia harus diulang-ulang, tak jenuh nanti tak sanggup angkat ketika diri. Boleh apa lagi kalau tidak ada kita padai, kalau ada ambil kita benar-benar. Ustaz pernah menjelaskan tentang masalah hati ada 3, hati Ba'dawi, hati Sakbari dan hati Qurani. Apa beda ketiga hati? Kalau hati maknawi ini kita hidup dengan adat istiadat. Kalau haus apa yang teringat? Air kan itu kan adat istiadat. Makan apa yang teringat? Kalau hati sanubari hidup dengan keilmuan. Makan apa, bagaimana cara makan, itu dengan keilmuan. Kalau hati nurani hidup dengan perintah Allah. Nur ilahi, nur ala nur. Ya, itu hidup yang tinggi. Jadi nafsu yang selalu diperintah oleh Allah. Aku kalau nak makan dengan perintah Allah tak makan. Kan ada seorang wali, pernah dengar bayan di Nizamuddin? Jadi seorang wali ini duduk satu kampung lewat satu jamaah 9 orang. Kebetulan air pasang.
Syekh, kami dari mana bisa lewat jembatan? Tidak ada. Maka orang kampung bilang, kamu tanya sama wali itu. Maka datanglah, ini selalu diceramah di Nizamuddin. Syekh, kami mau jalan dari mana? Oh, jalan situ aja. Oh, air pasang, Syekh. Nah, aku perintahkan dia air untuk turun. Air, ini ada jamaah fisabilillah. Turun kau air sebentar. Ini jamaah turun air dia jalan. Jadi tanya orang, kenapa kau bisa perintah air? Aku makan kalau bukan perintah Allah tak makan. Aku tak pernah makan, aku tak pernah kawin. Maka istrinya dengar, ini anak siapa? Kalau bukan karena perintah Allah, aku tidak datangi engkau. Nah, jadi ini nur ala nur, orang yang hidup dengan perintah Allah. Ya, tinggi sekali. Jadi semua bisa diperintahnya. Karena dia tunduk dengan perintah Allah, maka semua bisa dia perintah. Air bisa perintah, hujan pun bisa perintah. Hujan makhluk Allah, bergeser sebentar, bergeser. Nah, jadi orang yang hidup nur ala nur. Nah, ini yang para kekasih Allah. Nah, apa tadi yang pertama? Kalau maknawi hidup dengan adat istiadat, hidup hewani. Yang kedua hidup manusiawi, hidup dengan hidup hati nurani, hati maknawi, hati sanubari. Tiga, hati nurani, hidup dengan nur ilahi. Itu yang membedakan. Jadi kita ngaji itu untuk bagaimana hidup kita ini dengan hati yang diperintah Allah, walaupun tak sampai tapi ilmu sah. Boleh jamaah hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Kalau nggak ada lagi kita padai, kita ulang-ulangi muzakarah haji di rumah sama sahabat-sahabat, istri anak-anak. Jadikanlah ilmu tauhid ini ilmu yang paling tertinggi. Saya ingat guru-guru bilang, apabila kamu mengajak manusia untuk kenal Allah, maka gurunya itu Allah sendiri. Kalau kita bawa istri kita untuk kenal kepada Allah, maka guru yang membimbing kita itu Allah sendiri. Apabila kamu mengajak anak kamu untuk mengenal Allah, maka gurunya Allah sendiri yang membimbing kamu. Nah, ini lain dengan ilmu mengenal Allah seperti Allah sendiri yang membimbingnya. Maka Nabi itu kan membawa umatnya untuk mengenal Allah. Gurunya siapa? Allah sendiri. Wallahu yad'u ila sabil. Lebih dan kurang saya maaf untuk doakan tulis subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.